spesial karena aku buat video ini sebagai upaya untuk menghargai Hari Bumi tanggal 22 April 2020. So, bakal banyak pembahasan tentang lingkungan yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 sekarang ini. Aku yakin kalian pasti udah sering banget dengar berita tentang dampak negatif dari mengkarantina diri di rumah. Jadi ya emang gak bisa dipungkirin kalau banyak dampak negatifnya. Contohnya kayak banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi ternyata guys, dengan mengkarantina diri di dalam rumah, kita tuh sebenarnya memberikan banyak banget dampak positif terhadap lingkungan kita. Makanya di video kali ini aku mau kasih tahu kalian nih data tentang seberapa besarnya dampak positif yang kita berikan selama kita di rumah aja. Jadi dijamin kalau kalian tonton video ini sampai habis, kalian bakal kaget dengan data-datanya dan terinspirasi untuk jadi orang yang lebih ramah lingkungan. Bukan cuma dapat informasi berharga, 3 orang penonton juga bakal dapat hadiah giveaway. So, kalau kalian penasaran gimana cara menanginnya dan hadiahnya apa aja, kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis guys, karena pertanyaan untuk menangin giveaway-nya itu jawabannya ada di dalam video ini. So yeah guys, without further ado, let's get started. Aku punya kabar buruk dan kabar baik. Kita mulai dari kabar baiknya dulu ya guys. Pertama, Cina kan terkenal sebagai negara penyumbang polusi terbanyak di dunia. Ternyata semenjak pabrik-pabrik ditutup dan rakyatnya dikarantina, polusi udara di Cina berkurang 40% guys. Pengurangan polusi dalam 2 bulan aja diprediksi bakal menyelamatkan 77.000 penduduk Cina dari kematian yang disebabkan oleh polusi udara. Apalagi kalau pengurangannya diterusin ya kan? Kedua, sekarang kita lihat Eropa. NO2 di Paris menurun drastis sebanyak 54%. Di Milan, Madrid, dan Roma juga turun kurang lebih 50%. Di Barcelona 55%, Lisbon 51%. Hal yang sama juga berlaku di kota-kota dan negara-negara lainnya di Eropa. Gara-gara nggak ada turis yang datang ke Italia, kanal-kanalnya jadi biru dan jernih guys. Sampai-sampai ikan dan lumba-lumba bisa bebas berdatangan. Yang ketiga, di Amerika Serikat, polusi udaranya udah berkurang 30%. Dan yang keempat, Indonesia. Indonesia yang enggak melaksanakan lockdown kayak negara-negara lain, ternyata tetap ngalamin penurunan polusi udara selama masa social distancing. Kualitas udara wilayah Indonesia Barat di bulan Maret ini jauh lebih bersih dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Itu kata LAPAN. Intinya, langit mulai membiru, sungai, pantai, dan laut semakin bersih, hewan-hewan bebas menikmati lingkungan tempat tinggalnya, dan banyak lagi dampak positif bagi lingkungan. Menurut Carbon Brief, krisis corona lagi memicu penurunan emisi karbon dioksida terdahsyat dalam sejarah. Wow! Padahal, semua dampak positif tadi muncul karena banyaknya perubahan sistematis yang tujuannya untuk mengatasi krisis corona, bukan krisis iklim. Sekarang memang prioritas kita tuh mengatasi krisis corona dulu, tapi setelah corona mereda, kita perlu fokus mengatasi krisis iklim. Siap-siap dengar kabar buruknya ya guys, tapi tenang aja, abis dengar kabar buruknya, kalian bakal tahu solusinya kok. Krisis iklim itu udah teridentifikasi dari dulu banget, yaitu abad ke-19. Setiap tahunnya, lebih dari 150.000 orang meninggal gara-gara krisis iklim. Bayangin deh, angka 150.000 itu setiap tahun dari abad ke-19 sampai sekarang itu udah berapa? Kalau kita nggak cepat bertindak, mulai tahun 2030, angka kematian itu bakal naik jadi 250.000 per tahun. Dampak negatifnya luar biasa banyak banget guys. Aku saranin kalian pelajarin lewat Google, karena gak ada manusia yang gak bakal terkena dampaknya. Jadi sebenarnya krisis corona dan krisis iklim itu sama-sama berbahaya. Tapi kenapa reaksi terhadap krisis iklim gak seheboh krisis corona? Mungkin karena krisis corona dampaknya lebih gampang untuk dilihat, sedangkan krisis iklim gak langsung kelihatan, pelan-pelan membunuh dan memperburuk kualitas hidup manusia tanpa disadari. Apa yang bakal terjadi setelah pandemi ini berakhir? Kiamat akibat kerusakan bumi atau surga dunia? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan A yaitu seluruh dunia cuman fokus memperbaiki ekonominya aja. Akhirnya semua dampak positif karantina terhadap lingkungan ya sia-sia. Bahkan malah jadi berkali-kali lebih parah karena perusahaan-perusahaan gila-gilaan memproduksi barang dan individu gila-gilaan beraktivitas di luar rumah tanpa mikirin lingkungan. Ini tandanya manusia nggak belajar
dari kesalahan dan siap untuk berhadapan dengan bencana-bencana alam mengerikan yang bakal terus-terusan datang. Kemungkinan B yaitu seluruh dunia memperbaiki ekonomi sambil mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Perusahaan-perusahaan banyak yang ngurangin pengeluaran karbon dioksida dari pembakaran batu bara dengan cara mulai pakai sumber energi terbarukan kayak tenaga surya, angin, air, dan panas bumi. Pemerintahan negara-negara dunia memberlakukan aturan wajib bayar pajak karbon dan aturan-aturan lainnya biar pabrik-pabrik nggak semena-mena mencemar lingkungan. Kalau semua lapisan masyarakat bekerja sama, kita, anak cucu kita, hewan-hewan, juga lingkungan hidup bakal selamat dan berbahagia di masa depan. So, mau kemungkinan A atau kemungkinan B? B? Yakin? Siap untuk lebih banyak belajar dan berubah? Siap untuk mengorbankan kenyamanan demi keselamatan? Oke, pause video ini dan ambil catatan kalian. Let's go! Solusinya ya jelas bukan dengan cara ngelanjutin karantina ya. Solusinya yang lebih masuk akal adalah dengan cara meneruskan beberapa kebiasaan ramah lingkungan yang udah kita lakukan selama masa karantina. Kenapa aksi individu bisa ngaruh? Karena setiap orang ternyata menjadi pelaku pemanasan global. Kok bisa gitu? Karena setiap manusia punya jejak karbon, yaitu total emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas kita sehari-hari. Gak perlu merubah gaya hidup secara drastis kok guys. Dengan memulai dari aksi kecil ramah lingkungan yang mudah aja, jejak karbon kita bisa turun. Ini beberapa cara mudahnya. Pertama, kurangin makan produk yang terbuat dari hewan. Orang-orang yang melakukan ini namanya vegan, vegetarian, pescatarian, dan lain-lain. Ini tabel yang nunjukin apa aja yang boleh dimakan. Ini tuh cara terefektif guys, karena kalau kita cuma makan sayur dan buah, jejak karbon kita menurun sebesar 73%. Kalau mau tahu penjelasan lebih lengkapnya, tonton videoku yang ada di atas kanan layar ya. Yang kedua, selama karantina kan kalian udah terbiasa nih meeting online dari rumah. Nanti kalau mau pergi ke suatu tempat hanya untuk meeting, mending diganti jadi meeting virtual aja. Karena dari total 100% emisi karbon yang dikeluarkan untuk meeting beneran, meeting online tuh cuma butuh 7%. Beda jauh kan? Bagi yang selama karantina jadi lebih sering jalan kaki atau sepedaan, setelah pandemi selesai, mending lanjutin aja deh bersepeda kalau mau ke tempat yang dekat. Fun fact, kalau 14% perjalanan di kota-kota dunia pakai sepeda, di tahun 2050 emisi karbon udah berkurang sebesar 11%. Selama di rumah aja, kalian udah jarang beli barang dari luar yang pakai plastik sekali pemakaian kan? Nah, lanjutin kuy ngurangin plastik dengan cara kemana-mana bawa tumbler, tempat makan, dan kantong kain sendiri. Terus bawa sedotan bambu atau stainless steel dan alat-alat makan sendiri. Beli barang dan makanan lokal daripada yang hasil impor, atau pilih jualan baju dan barang yang pre-loved. Daripada buang barang-barang yang gak kepake lagi kayak baju, mending didonasiin atau dijual. Sebelum buang sesuatu, pikirin dulu kira-kira bisa dibuat DIY jadi apa. Sama aja kayak recycle lah ya. Internetan di rumah pakai aplikasi yang dukung penanaman pohon, yaitu Ecosia. Selama di rumah, pakai baju beberapa kali dulu baru dicuci, biar ngurangin pengurasan air bersih. Kalau gabut di rumah, tonton video-video channel yang ramah lingkungan. Ini beberapa rekomendasi dari aku. Sebar linknya dan pendapatmu ke grup WA atau SG, termasuk video ini ya. Pakai lampu LED untuk ngehias kamar, karena lampu LED lebih ramah lingkungan. Patiin juga lampu-lampu yang udah nggak kepake. Biasain diri senang-senang di rumah, biar nanti nggak tergila-gila main keluar. Nggak perlu ke bioskop, bisa nonton online. Di website-website ini nih yang aku rekomendasi. Nggak perlu ke tempat wisata, bisa ngegame di rumah, atau bisa pakai Google Earth aja. Cabut kabel kalau lagi nggak dipakai, karena kalau masih kecolok, masih makan energi. Untuk ngehemat pemakaian kertas yang dibuat dari penebangan pohon, sering-sering buat catatan di HP aja. Dan terakhir, dukung gerakan-gerakan organisasi dan komunitas di Indonesia yang berjuang untuk lingkungan. Pelajari konten mereka, share linknya, dan tanda tanganin petisi-petisinya. Terutama organisasi yang aku dan teman-teman influencer lainnya baru bangun, yaitu @risearose di Instagram. Follow dulu biar gak ketinggalan launch kita di tanggal 20 April. Nah, kalau kalian mau tahu cara-cara mudah lainnya untuk jadi lebih ramah lingkungan, kalian bisa tonton videoku yang ini.